Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Erlangga Novianto dengan NIM K64230027 PPKN FKIP UNS. Di sini saya akan memenuhi tugas pendidikan Pancasila dari Ibu Yudi Ariana SHMH mengenai etika Pancasila. Nah, saya akan mengangkat salah satu etika, yaitu etika dalam bermedia sosial atau media sosial, guna membangun ruang digital yang bermartabat. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi teknologi informasi, media sosial yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita, transformasi ini membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah etika. Dengan judul Etika Pancasila dalam Bermedia Sosial, Membangun Ruang Digital yang Bermartabat, kita dihadapkan pada tantangan untuk menjelajahi bagaimana Pancasila sebagai dasar nilai-nilai Indonesia dapat diterapkan dan diperkuat dalam dunia maya. Media sosial bukan sekedar platform komunikasi, tetapi juga ruang publik virtual yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini, sikap, dan perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, perlu kiranya kita menggali lebih dalam mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dan dijaga dalam interaksi digital. Pilar-pilar seperti gotong royong, keadilan, demokrasi, serta persatuan dan kesatuan menjadi landasan utama dalam membangun ruang digital yang bermartabat. Dalam penelusuran ini, kami akan mengeksplorasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran media sosial sebagai sarana yang positif dalam mewujudkan nilai-nilai luhur bangsa. Mari kita membahas bagaimana setiap individu, organisasi, dan pemerintah dapat berkolaborasi untuk membentuk lingkungan digital yang sesuai dengan budi pekerti Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan slide mengenai hal tersebut. Pancasila sebagai panduan moral pembentuk karakter bangsa. Pancasila merupakan dasar dan landasan negara Indonesia yang mencakup 5 sila atau nilai dasar. Dalam konteks etika, Pancasila memiliki peran penting sebagai panduan moral dan prinsip-prinsip moral yang membentuk karakter bangsa. Lalu, apa itu etika? Etika adalah salah satu cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, dan norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Etika memberikan landasan teoritis untuk memahami apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta adil atau tidak adil dalam konteks kehidupan. Secara singkat, etika ialah ilmu yang mengapa dan bagaimana mengikuti ajaran moral tertentu. Dalam bermedia sosial, kita sering dihadapkan pada tantangan etika yang memerlukan pemahaman mendalam terkait nilai-nilai Pancasila. Mari kita kaji satu persatu mengenai sila-sila tersebut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, meskipun ruang digital adalah dunia tanpa batas, kita sebagai warga negara Indonesia sekaligus pengguna media sosial tetap harus menghormati keberagaman keyakinan agama, yaitu dengan toleransi. Berbicara tentang agama dengan hormat, tanpa memprovokasi atau merendahkan, adalah langkah pertama menuju etika yang baik. Apa tindakan konkretnya? Memberikan respons positif di media sosial ketika momen hari raya teman yang berbeda agama, misal dengan memberikan like atau komentar positif. Tidak menyebarkan konten yang berupa provokasi berbau kebencian dan sara terkait agama, dan juga selalu waspada terhadap hoax terkait sara. Kemudian harus sering mengecek berupa informasi atau berita sebelum men-sharing atau menyebarluaskan. Yang selanjutnya adalah sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajarkan kita untuk memperlakukan sesama dengan keadilan dan keadaban. Dalam bermedia sosial, mari kita hindari tindakan atau ucapan yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Sebagai contoh, jangan membagikan konten yang merendahkan kelompok tertentu atau menggunakan bahasa yang mengandung prasangka negatif. Misal kita berbicara di media sosial dengan orang yang lebih secara usia senior tentu di sana harus ada adab, harus ada kesopanan, kesantunan.
Selain itu juga tidak membagikan nomor seseorang tanpa seizin pemilik. Privasi tentu harus dikedepankan. Selanjutnya yang ketiga ialah sila persatuan Indonesia. Bagaimana dengan sila persatuan Indonesia ini? Membutuhkan sikap yang inklusif dan semangat gotong royong. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan media sosial untuk menggalang dukungan bagi inisiatif kebersamaan dan berpartisipasi dalam kampanye yang mempromosikan persatuan, menghindari membagikan konten yang memicu perpecahan ataupun konflik. Misal kita harus selektif ya, utamanya dalam masa-masa pemilu 2024. Dengan hadirnya buzzer, menyebabkan meningkatnya disintegrasi bangsa. Mengapa? Buzzer politik ini melakukan black campaign, mengkampanyekan orang atau partai yang membayarnya melalui penyebaran fitnah, hoax, ujaran kebencian. Tentu sebagai smart and good citizen, sudah seharusnya kita mempunyai nalar yang kritis dan mampu menyaring dan tidak ikut-ikutan dalam menyebarkan konten-konten yang berpotensi memecah belah bangsa. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan pada demokrasi. Hal tersebut mengingatkan kita untuk berpartisipasi dalam pembentukan opini bersama. Sebagai contoh, kita dapat mengajak diskusi yang berbobot, memberikan informasi yang benar, hindari menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi atau menyesatkan. Selain itu, juga kita hidup di ruang demokrasi. Tentu kebebasan berpendapat harus diutamakan karena itu dijamin oleh negara maupun konstitusi. Sehingga kita harus menghargai pendapat orang lain di ruang media sosial. Namun, perlu ditekankan, kebebasan tapi harus bertanggung jawab, berani atas kebenaran data fakta yang disampaikan dan mau menanggung resiko apabila itu salah. Dan juga harus mau menerima kritikan. Kemudian sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendorong kita untuk berkomitmen pada distribusi keadilan dan kesejahteraan sosial. Pada sila ini kita diajak bergotong royong guna membangun ruang digital kita agar aman, nyaman, etis, dan adil bagi semuanya. Lalu bagaimana implementasinya? Yaitu menghargai orang lain ataupun menghormati karya orang lain. Dengan bagaimana mencantumkan sumber ketika mengutip tulisan, foto, atau gambar, musik, video yang diupload atau diposting di media sosial. Tentu ini sebagai hak cipta ataupun memberikan royalti apabila kita menggunakan musik sebagai komersil. Tentu kita harus memberikan royalti pada penciptanya. Nah, saya tentu sebagai sesama warga negara memberikan himbauan ajakan. Mari kita saling bahu-membahu membangun etika bermedia sosial yang sehat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila guna terwujudnya misi Smart and Good Citizen. Ketika kita menjadikan media sosial sebagai wahana yang positif untuk menyebarkan informasi, mendukung sesama, memperkuat persatuan kita sejalan dengan visi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Tentu pesan utama yang saya sampaikan ialah kita harus menerapkan etika-etika tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentu dimulai dari kita sendiri dalam menerapkannya secara konsisten. Misalnya, saring sebelum sharing, kemudian ikut berpartisipasi tentunya dalam mencegah hal-hal yang tidak baik di media sosial. Akhir kata, terima kasih telah meluangkan waktu bersama saya. Semoga etika Pancasila menjadi panduan utama kita dalam bermedia sosial, dan mari kita jadikan dunia maya sebagai tempat yang bermartabat dan penuh dengan kebaikan. Tentu tidak lupa saya akan menyampaikan cantuman sumber yang telah saya dapatkan, baik dari skripsi, sumber buku, tentu dari buku pendidikan Pancasila dari Kailan, dan juga ini adalah AI ya, gambar-gambar yang saya sampaikan ini adalah AI dari Canva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.